Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sobat calon pengantin yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bertatap layar untuk bersama-sama melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kalian semua dalam mengarungi kehidupan dalam berumah tangga. Ketahuilah bahwa perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan mempersatukan dua insan atau bahkan dua keluarga besar yang berbeda dari segalanya untuk waktu yang sangat lama. Bahkan harapan kita untuk waktu yang selama-lamanya sampai maut memisahkan. Sobat calon pengantin yang berbahagia, rumah tangga adalah sebuah rumah yang dibangun di atas pondasi. Dan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, maka diperlukan 4 pilar utama. Dan 4 pilar tersebut menjadi syarat mutlak untuk merawat kehidupan berumah tangga atau kehidupan perkawinan. Yang pertama adalah pilar zawaj, yaitu berpasangan. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan. Baik suami maupun istri harus menyadari betul tujuan dan makna dari pernikahan. Kemudian pilar yang kedua adalah mitsaqan ghalidhan, yaitu janji yang kokoh. Suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh, janji yang sederhana. Dalam akad nikah memunculkan ikatan yang sangat kokoh. Karena akad nikah bukanlah sekedar ucapan, melainkan suatu akad yang sangat agung atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pilar yang ketiga, mu'asharah bil ma'ruf. Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Mempergauli pasangan dengan baik, dengan ma'ruf, dan suami istri harus bersikap saling pengertian, saling setia, saling menjaga hubungan, saling berkomunikasi dengan baik. Ini rasa kesalingan ini yang harus ditanamkan. Dan pilar yang keempat adalah musyawarah. Suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Setiap ada persoalan harus diselesaikan dengan musyawarah, diselesaikan dengan rembuk bersama antara suami istri. Karena seberat apapun masalah, jika diselesaikan dengan baik, pasti akan ditemukan solusi. Sobat calon pengantin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam membina hubungan rumah tangga, maka ada komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam hubungan pernikahan. Setidaknya ada 3 komponen penting, atau biasa disebut dengan segitiga cinta. Jadi segitiga cinta ini, 3 komponen yang wajib ada dalam hubungan pernikahan. Yang pertama yaitu komitmen, yaitu bagaimana suami istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh atau mitsaqan ghalidhan. Kemudian
komponen yang kedua adalah kedekatan emosi. Kedekatan emosi akan muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah, dan rahmah di antara pasangan suami istri. Kemudian komponen yang ketiga adalah gairah, yaitu adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan rohani dan kepuasan seksual dari pasangannya. Ini menjadi tujuan dari perkawinan, yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, maka Al-Quran banyak menyebut dalam ayat-ayatnya. Misal dalam surat Al-Baqarah itu ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian itu adalah merupakan pakaian bagi mereka, dan mereka adalah merupakan pakaian dari kalian, dari saling membutuhkan, saling melengkapi. Sobat calon pengantin yang berbahagia, tiga komponen itu ada dalam rumah tangga kita. Insya Allah ya, kedekatan emosi, gairah, dan komitmen ada dalam rumah tangga kita, maka akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun manakala hanya ada kedekatan emosi, ada gairah, tapi tanpa adanya komitmen, maka ini yang hanya dikatakan jatuh cinta. Tadi tidak punya komitmen kebersamaan, dan biasanya hubungan yang seperti ini ya tidak sampai pada tahap pernikahan atau tidak sampai di KUA ya. Komitmen aja tidak ada, ini hanya sekedar jatuh cinta saja. Kemudian gairah ada, komitmen ada, tetapi tidak punya kedekatan emosi. Ini mungkin terjadi pernikahan, terjadi hubungan suami istri, tetapi hatinya tidak pernah tentram, hatinya tidak pernah tenang, hatinya selalu was-was karena tidak ada kedekatan emosi. Tidak klik hatinya antara suami istri, sehingga selalu was-was. Kemudian kemungkinan yang lain, komitmen ada, kedekatan emosi ada, tapi tidak ada gairah. Jadi sudah menikah, karena sudah berkomitmen, sama-sama klik, nyambung, tetapi tidak punya gairah. Maka rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang hampa, rumah tangga yang membosankan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa bisa menjaga, bisa memupuk semua komponen dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana memupuk kedekatan emosi, yaitu dengan saling menjaga keterbukaan antara suami istri, sikap saling memahami, tidak terjebak pada hanya menuntut saja kepada pasangannya. Kemudian ada rasa kesalingan di antara suami istri. Kemudian menjaga komitmen agar tetap kokoh adalah dengan perasaan saling jujur, setia, tanggung jawab, amanah. Sehingga dengan ini, maka ketika diuji dengan konflik, ketika diuji dengan permasalahan rumah tangga, akan bisa menyelesaikan dengan baik. Dan barang siapa rumah tangga suami istri yang bisa menyelesaikan konflik, maka rumah tangganya menjadi semakin kuat. Kemudian bagaimana menjaga api gairah? Karena rumah tangga bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, tidak sekedar kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Maka yang biasa menjadi tantangan dalam rumah tangga yaitu kesibukan, kelelahan, mengurus anak, mengurus pekerjaan, mengurus lingkungan. Ini harus menjadi tantangan yang perlu dikelola agar tidak sampai mengurangi api gairah kita kepada suami, kepada istri, namun justru dikelola untuk menjadi motivasi kita untuk semakin bergairah. Ini penting untuk dikelola. Misalnya
dengan sengaja menjaga penampilan kita di hadapan suami atau istri kita. Menyempatkan satu waktu untuk berdoa saja antara suami istri. Ini penting untuk menjaga api gairah. Sobat calon pengantin yang dirahmati Allah, kemudian ada faktor penghancur hubungan keluarga, ada faktor pembangun. Ini yang perlu kita sadari. Faktor penghancur hubungan, misalnya sikap saling menyalahkan, kritik yang tidak terlalu keras, ya. Tidak mau melihat keunggulan pasangan, sikap membenci dan merendahkan pasangan, sikap selalu membela diri, selalu mencari alasan, sikap acuh tak acuh, ini menjadi penghancur dalam hubungan rumah tangga. Kemudian sebaliknya, sifat yang menjadi pembangun adalah memahami kebutuhan yang berbeda di antara pasangan. Suami memahami kebutuhan istri, istri memahami kebutuhan suami, sehingga tercapai keseimbangan. Kemudian masing-masing istri suami juga memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan memperlakukan pasangannya dengan baik. Yang selanjutnya adalah kematangan dalam berinteraksi. Selalu berkomunikasi, selalu bermusyawarah. Dan ini bisa terwujud manakala suami istri memahami bahwa demi tujuan perkawinan, maka dia melakukan kesepakatan untuk tidak saling mengalahkan, tetapi mencari yang terbaik untuk keluarga. Nah, ketika kita sudah memahami faktor pembangun dan penghancur ini, maka kita bisa memetakan sumber-sumber konflik yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama, bisa karena ketidaksetaraan status, ketidaksetaraan posisi, pergaulan. Kemudian bisa jadi karena kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani yang tidak kalah pentingnya itu. Kemudian bisa jadi karena perbedaan kebiasaan dan budaya antara dua pasangan dan keluarga masing-masing. Ini juga bisa jadi menjadi sumber konflik. Kemudian tidak kalah perlu dipertimbangkan adalah perbedaan peran dan tanggung jawab, baik dalam ranah rumah tangga maupun dalam kemasyarakatan. Ini juga bisa menjadi sumber-sumber konflik yang patut diwaspadai. Maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, perlu saudara-saudara calon pengantin persiapkan untuk mengelola konflik. Yang pertama, pastikan selalu memandang perbedaan secara positif, lalu berpikir untuk mencapai jalan tengah, win-win solution. Kemudian yang kedua, hindari sikap-sikap yang menjadi penghancur hubungan. Lakukan sikap-sikap yang menjadi pembangun hubungan. Yang ketiga, mulailah dengan memahami terlebih dahulu, lalu bantu pasangan untuk memahami kita. Ketika sudah saling memahami, insya Allah akan mudah dalam mengatasi semua konflik. Kemudian yang keempat, lakukan negosiasi. Membangun kesepakatan, membangun sinergi antara suami istri, saling bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Ya, maka semua menjadi cara kita bersama. Kemudian yang terakhir, selalu ingat kepada 4 pilar perkawinan. Jangan ragu untuk mencari mediasi kepada orang yang dipercaya apabila diperlukan. Mudah-mudahan dengan pengelolaan konflik yang baik, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.